Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka ma'arifatak wa a'tini ma'aka abadan. Jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, siang malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah dan dimohonkan oleh sahabat kami malam hari ini hingga esok nanti kami diminta untuk menghantarkan pembicaraan soal zakat, infak dan keutamaannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menurut pakar ilmu patologi sosial, salah satu di antara makin merebak dan meningkatnya tindak patos, tindak penyelewengan sosial, apakah itu pencurian, apakah itu perampokan, dan atau tindak-tindak patos yang lain, yang kalau kemudian dilihat dalam perspektif atau kacamata agama, hal ini sesungguhnya akan menjauhkan pelakunya dari Rahman Rahim Allah dan semakin mendekatkan dia dari satu sifat yang Allah tidak suka, yang kita semua berlindung daripadanya, yang kita kenal dengan bughdullah. Apa itu di antaranya? Ketimpangan sosial, ketidakadilan. Ini adalah menjadi salah satu di antara faktor penyebab terjadinya penyelewengan sosial. Di satu sisi adalah ada saudara-saudara kita yang makan mungkin hanya nasi dan tanpa lauk dan atau gaplek di sebagian tempat, tetapi di sisi lain orang yang makan Kentucky Fried Chicken dan atau jenis makanan lain yang serba lux dalam istilah kekinian terus berada di hadapan mata mereka. Dalam perspektif ilmu patologi sosial, ini adalah tergolong menjadi penyebab kenapa kemudian tindak kejahatan terus terjadi. Maka Islam sebagai agama yang mengajarkan sisi keadilan, sebagai agama yang mengajarkan tentang kebersamaan, sebagai agama yang mengajarkan tentang kepedulian sosial, jauh sebelum peristiwa-peristiwa tindak patos ini terjadi, Islam sudah lebih dulu mengantisipasi dalam konsep-konsep agama yang di penghujungnya tidaklah kalau itu diamalkan akan menghantarkan orangnya dalam kedamaian, ketenangan, keselamatan min dari dunia ila daril akhirah. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita mengenal adalah ada di antara konsep yang Allah tawarkan, yang kemudian oleh para ulama dikemas menjadi sebuah beberapa istilah, adalah zakat, adalah infak, adalah sedekah. Kesemuanya tidaklah lebih kecuali satu proteksi yang Allah siapkan untuk bagaimana tidak terjadi penumpukan pada satu kelompok, penumpukan di orang tertentu, sementara di sisi lain terjadi kejomplangan yang luar biasa. Keadilan sosial ini menjadi satu tujuan yang tidak bisa terelakkan dalam sebuah misi perjuangan menuju maqasidus syar'i. Sehingga Dr. Ali Sariati dalam mahakaryanya mengatakan, tidaklah Allah menitahkan akan sesuatu apapun sebutan dan istilahnya, kecuali pada sesuatu itu ada nilai-nilai kebaikan yang termaktub di dalamnya. Dan inilah yang nanti dikenal dalam istilah-istilah kita disebut dengan fawaid atau keutamaan.
Maka kita bagi menjadi dua, sahabat sekalian. InsyaAllah sebagian, kalau memungkinkan waktu malam hari ini kita kupas, selanjutnya di episode kedua besok pagi. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, Islam tidak membenarkan adalah di antara kita menumpuk-numpuk harta. Bahkan bagi mereka yang terus menerus dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, dia tumpuk itu harta, dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat yang lazim dan mungkin semua kita hafal, tertuang dalam Quran surah At-Takatsur, di antaranya Alhaakumut Takatsur. Dinyatakan celaka. Siapa dia? Orang-orang At-Takatsur yang suka menumpuk-numpuk harta. Di ayat yang lain, kecerdasan yang Allah berikan menjadi pembeda dengan makhluk lain yang Allah tidak berikan kecerdasan, lalu kemudian menjadikan dia juga senangnya menumpuk-numpuk harta. Dia tak peduli dengan orang lain, yang penting dia kayakan diri sendiri, yang penting dia tumpukan untuk kesejahteraan diri dan keluarganya saja, tak peduli orang lain dalam keadaan apa. Lebih tegas lagi Allah nyatakan, wailul likulli humazatil lumazah. Mereka yang tiap waktu ke waktunya, hari ke harinya hanya menghitung-hitung. Mereka anggap hartanya itulah yang akan mengekalkannya di kehidupan dunia ini. Alladzi jama'a malan wa 'addada. Lalu kemudian di penghujungnya Allah ancamkan mereka akan dimasukkan ke dalam api neraka. Gak tanggung-tanggung prosesi pemasukan orang ini ke api neraka terhadap mereka yang suka menganggap kelanggengan akan harta. Dia tumpuk untuk kepentingan dirinya tanpa peduli orang lain. Positioningnya dijelaskan oleh para ulama tafsir. Orang ini nanti saat dimasukkan ke dalam api neraka, dibaliknya posisinya, kakinya diangkat oleh Allah ke atas, kepalanya, otaknya dimasukkan ke dalam api neraka lebih dulu. Kenapa? Karena dia tidak mampu memberdayakan otaknya yang diberikan oleh Allah untuk membedakan dengan hayawan yang lain yang ghairu natik. Bukankah manusia dinyatakan adalah hayawanun natik, hewan tapi berpikir? Tentu Allah punya maksud. Gunakan akalmu, gunakan pikiranmu, bahwa Allah melalui ayatnya pernah menyatakan wallahu faddala ba'dahum 'ala ba'din. Sebagian Allah lebihkan, di sebagian yang lain Allah rendahkan. Artinya kesempatan perbedaan positioning status sosial ini tidak lebih kecuali agar di mana kita bisa memanfaatkan ketersalingan yang di penghujungnya adalah menjadikan nilai kebaikan kita. Kehadiran mereka yang miskin hari ini disandingkan kepada kita yang diberikan kelebihan harta, tidak lebih. Hanyalah Allah pertontonkan dengan matanya, telinganya, hatinya, agar bagaimana peluang itu bisa menjadi peluang kebaikan buat diri kita. Sekali lagi, ancaman mereka yang hanya menumpuk-numpuk harta, tak peduli dengan orang lain, hingga terjadinya ketimpangan sosial, ketidakadilan sosial. Nanti di akhirat otaknya dulu yang dicelupkan oleh Allah, sampai kemudian mendidih, sampai kemudian dia membara, terus dimasukkan kepalanya sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, sampai kemudian kakinya dimasukkan, dan prosesi pemasukannya tidak sekaligus, sampai kemudian dia menyadari betapa kami dulu hidup diberikan oleh Allah tak mampu kita berdayakan, menjadikan suatu kerugian besar. Maka dari itu sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa salah satu di antara konsep yang Allah berikan ada infak, ada zakat. Lalu apa itu zakat? Zakat dari sisi bahasa bisa membersihkan, bisa juga menumbuhkan, bisa juga makna-makna lain seperti yang kami pernah sampaikan kemarin. Bahasa akan sangat beriring dengan konteks kalimatnya. Tetapi paling tidak, konsep yang harus kita sepakati adalah, kita fahami adalah, tidaklah mesti Allah titahkan pasti ada kebaikan buat kita semua. Harta yang kita belanjakan akan tumbuh menjadi sebuah harta yang membawa nilai-nilai kebaikan. Harta yang kita belanjakan, kita pergunakan, kita keluarkan, apakah yang sifatnya sunnah seperti infak atau yang wajib seperti zakat, tidaklah kecuali di dalamnya punya nilai fungsi membersihkan harta kita, membersihkan hati kita, membersihkan juga pikiran orang lain yang menjadi objek dari sasaran kita. Yang jelas semuanya akan bernuansa nilai kebaikan. Lalu secara istilah, coba saya sampaikan sebagaimana penjelasan dari kantor Kementerian Agama, sebagaimana nomor 52 tahun 2014, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seseorang muslim dan atau badan usaha orang Islam untuk dibagikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Tentu kita mengenal
dan kita ingatkan oleh beberapa sahabat kita adalah asnafnya sudah tertentu untuk zakat. Sementara kalau infak, kita keluarkan, kita kembangkan, kita berikan, kita suburkan dari harta itu tanpa mengenal batas ruang dan waktu. Artinya objek dari sasaran yang kita keluarkan selain sifatnya sunnah, bebas kepada siapapun. Tetapi kalau zakat, hati-hati. Yang sering kita terpleset, banyak orang keluarkan zakat untuk anak yatim. Anak yatim tidak masuk dalam salah satu asnaf yang ada, maka masih ada ruang infak yang Allah siapkan. Meskipun yang wajib adalah sudah dibataskan dalam jumlah tertentu, tetapi yang sunnah seperti infak tetap tidak boleh terlupakan. Sehingga apa? Pada saat kita mengeluarkan sebagian harta kita, kira-kira mendekati nilai tamam, nilai kesempurnaan, bisa membantu orang itu mendekati nilai kesenangan yang dekat dalam kesempurnaan tingkat kesenangan mereka. Maka dari itu, sebagai kesimpulan akhir dari pertemuan kali ini, insyaallah untuk fadilah keutamaan zakat dan infak akan kita ungkap esok dalam kuliah subuh. Sebagai kesimpulan akhir, sahabatku sekalian, tentu kita semua ingin hidupnya tenang, bermasyarakat tenang, bertetangga tenang, di lingkungan tenang, di perjalanan tenang. Hati-hati, jika sepakat kita pengen hidup tenang, kita coba tutup ruang-ruang yang menimbulkan ketidaktenangan kita. Terjadinya tindak patos berupa kejahatan, perampokan, pencurian, begal, sebahagiannya tidak lebih menurut ahli patologi sosial adalah disebabkan karena ketimpangan yang ada. Yang kedua, Islam sebagai agama yang mengajarkan berkeadilan tentu sangat kans untuk memperhatikan aspek ini. Maka dari itu, marilah kita berkeadilan untuk diri sendiri sebelum kita dihadapkan di peradilan Allah. Adakah harta kita menjadi bahagian dari harta mereka? Kalau ada, maka ingatlah ada kewajiban yang Allah titipkan melalui zakat, ada sunnah yang Allah titipkan melalui infak dan sedekah. Yang ketiga, kesimpulan pertemuan singkat kali ini, sahabat sekalian, jangan bangga jika kita punya kekayaan, tetapi sebelah kita di luar sana mengalami penderitaan. Persoalan yang demikian diteruskan berlanjut menjadi ancaman yang Allah berikan kepada kita. Dalam Quran yang populer sering kita baca, dinyatakan alhaakumut takatsur, celaka orang yang menumpuk harta. Dan dalam surah yang lain Allah nyatakan diancamnya neraka wail, yang dalam prosesi pemasukan kita ke neraka wail akibat itu semua dengan posisi yang tidak umum, yakni otak kepala kita dibalik di bawah agar cair dulu otak kita, menemukan satu proses penyadaran betapa kelebihan yang Allah berikan tidak mampu membuka mata zahir kita, mata batin kita untuk bisa menegakkan keadilan dalam bidang maliyah sesama dan di antara kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah membuka ruang, ada kaya, ada miskin, ada kekurangan, ada berkelebihan, tidaklah lain kecuali bagi kita adalah peluang kebaikan yang akan menambah pundi-pundi kesalehan kita saat di dunia, dan nanti akan kita petik menuju kesuksesan di hadapan peradilan Allah di akhirat nanti. Mudah-mudahan Allah selamatkan diri kita, Allah selamatkan harta kita, Allah selamatkan keluarga kita, dan tidaklah kita berkumpul bersama kecuali dalam positioning jaminan keselamatan Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.